Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Solihah dari tingkat 2B Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya adalah supaya teman-teman yang menonton video ini dapat mengetahui tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan jangan lupa tonton sampai habis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, pengertian pembuangan sampah. Yang kedua yaitu jenis-jenis sampah. Yang ketiga yaitu sumber-sumber sampah. Yang keempat yaitu pembagian sampah. Yang kelima yaitu dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya. Yang keenam yaitu dampak negatif dan positif dari pembuangan sampah. Yang ketujuh yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuangan sampah. Yang kedelapan yaitu penyimpanan sampah. Dan yang kesembilan yaitu cara pembuangan sampah secara baik dan benar. Yang pertama, apa sih pengertian pembuangan sampah? Nah, untuk pengertian pembuangan sampah atau refuse disposal adalah semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik yang berasal dari rumah-rumah maupun sisa proses industri. Nah, sedangkan sampah ini sendiri adalah suatu bahan yang terbuat atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dan yang kedua, apa saja sih jenis-jenis sampah? Nah, jenis-jenis sampah ini berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sampah organik dan yang kedua yaitu sampah anorganik. Di mana sampah organik ini adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, dan lainnya. Nah, sampah ini dengan mudah diuraikan dengan proses alami. Dan yang kedua yaitu sampah anorganik. Jenis sampah yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dihasilkan dari proses industri. Nah, ada beberapa bahan seperti tidak terdapat di alam, misalnya seperti plastik dan aluminium. Nah, sebagian besar zat anorganik ini secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam. Sedangkan sebagian lainnya hanya diuraikan secara lambat. Sampah jenis ini pada tingkatan rumah tangga, misalnya botol plastik, kaleng-kaleng, tas plastik, dan lain-lain. Kemudian bagaimana untuk kertas, koran, dan karton? Nah, untuk kertas, koran, dan karton ini merupakan perkecualian karena berdasarkan asalnya kertas, koran, dan karton ini termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang seperti sampah anorganik lainnya, misalnya seperti gelas, sehingga kertas, koran, dan karton ini digolongkan sebagai sampah anorganik. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber-sumber sampah, di mana sumber-sumber sampah ini terdiri dari beberapa sumber. Sumber yang pertama yaitu sumber sampah pemukiman, perdagangan, dan perkantoran. Nah, sampah jenis ini disebabkan oleh yang pertama, penduduk yang tinggal di sepanjang sungai atau pemukiman padat langsung membuang sampahnya ke sungai. Yang kedua yaitu limpasan air hujan yang membawa sampah-sampah dari pasar-pasar maupun pusat-pusat kegiatan dari pemukiman. Yang ketiga yaitu sampah perkantoran yang terdiri dari kertas, alat tulis menulis, dan toner fotokopi, dan lain sebagainya. Kemudian sumber yang kedua yaitu sampah pertanian dan perkebunan, di mana sampah pertanian dan perkebunan ini dihasilkan dari kegiatan pertanian yang tergolong bahan organik seperti jerami dan sejenisnya. Nah, sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen ini dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Kemudian yang ketiga yaitu sumber sampah bangunan dan gedung, di mana sumber sampah bangunan dan gedung ini yaitu sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan atau pemugaran gedung, dapat berupa organik maupun anorganik, di mana sampah organiknya yaitu kayu, bambu, dan lain-lain. Kemudian untuk sampah anorganiknya yaitu seperti besi, ubin, semen, baja, kaleng, kaca, dan lain-lain. Kemudian untuk sumber yang keempat yaitu sumber sampah khusus. Nah, di mana sumber sampah khusus ini merupakan sampah yang memerlukan penanganan khusus
untuk menghindari bahan yang akan ditimbulkan. Nah, sampah jenis ini meliputi sampah rumah sakit, di mana sampah rumah sakit ini merupakan sampah biomedis, nah, seperti sampah dari pembedahan, peralatan operasi, botol infus, dan sejenisnya serta obat-obatan. Nah, semua sampah ini terkontaminasi oleh bakteri, virus, dan pembawa penyakit lainnya yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Kemudian, bagaimana sih pembagian sampah? Nah, pembagian sampah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu garbage. Di mana garbage ini adalah sisa pengolahan ataupun sisa makanan yang sudah membusuk. Dan yang kedua yaitu rubbish. Di mana rubbish ini adalah bahan-bahan sisa pengolahan yang tidak membusuk. Nah, rubbish ini ada yang mudah terbakar, misalnya kayu, kertas, dan ada yang mudah tidak terbakar, misalnya kaleng, kawat, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, apa saja sih dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya? Dan untuk dampak terhadap manusia ini sendiri sangat berdampak terhadap kesehatan manusia, disebabkan oleh pengolahan sampah yang tidak memadai atau membuang sampah sembarangan dan tidak terkontrol. Nah, ini dapat menimbulkan beberapa penyakit. Yang pertama, diare, kolera, tipes, demam berdarah yang dapat menyebar dengan cepat karena sampah memasuki air minum. Yang kedua yaitu cacing pita, di mana cacing pita ini yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Nah, di mana cacing ini dikonsumsi sebelumnya oleh hewan ternak melalui makanan yang berupa makanan sisa ataupun sampah. Dan yang ketiga yaitu minamata. Nah, minamata ini sendiri terjadi di Jepang disebabkan karena masyarakat mengkonsumsi ikan yang sudah terkontaminasi sampah beracun. Nah, sampah beracunnya diantaranya yaitu limbah baterai dan akumulator yang dibuang di perairan umum. Kemudian dampak kedua yaitu dampak terhadap lingkungan. Nah, dampak terhadap lingkungan ini sendiri melalui cairan yang dilepaskan sampah ke saluran drainase air tanah sehingga mencemari sumber air tersebut. Nah, penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair seperti metana. Nah, ini dapat menimbulkan bau dan gasnya dapat menimbulkan ledakan bila konsentrasinya cukup besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu dampak negatif dan positif sampah. Nah, yang pertama yaitu dampak negatif sampah, antaranya yaitu musibah fatal. Nah, musibah fatal ini contohnya bangkai burung yang terkubur di bawah timbunan sampah akan menimbulkan bau busuk dan merusak tanah. Kemudian yang selanjutnya, kerusakan infrastruktur. Contohnya adalah kerusakan akses jalan yang dilalui oleh kendaraan berat yang mengangkut sampah ke TPA atau tempat pembuangan sampah akhir, menimbulkan kerusakan pada jalan yang dilaluinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan setempat, di mana seperti pencemaran lingkungan ini seperti pencemaran air tanah oleh kebocoran, dan pencemaran air tanah ini sisa selama pemakaian TPA, begitupun setelah penutupan TPA. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelepasan gas metana, di mana pelepasan gas metana ini disebabkan oleh pembusukan sampah organik. Nah, metana ini adalah gas rumah kaca yang berkali-kali lebih potensial daripada karbon dioksida dan dapat membahayakan penduduk suatu tempat. Dan yang terakhir yaitu gangguan sederhana, contohnya debu, bau busuk, dan lain sebagainya. Kemudian dampak positifnya apa sih? Nah, untuk dampak positif sampah ini sendiri menjadi lahan perekonomian yang sangat produktif bagi masyarakat sekitar TPA. Nah, banyaknya tumpukan sampah anorganik di TPA ini telah menimbulkan inisiatif baru dalam sektor ekonomi bagi masyarakat di sekitar TPA. Nah, mereka menganggap bahwa tumpukan sampah tersebut adalah lahan perekonomian yang sangat produktif dengan cara mengumpulkan sampah-sampah anorganik seperti plastik atau barang-barang yang tidak mudah hancur. Nah, barang bekas tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bahkan menurut tanggapan masyarakat yang berada di sekitar TPA itu, penghasilan yang mereka dapatkan dari TPA dengan cara mengumpulkan plastik dan barang bekas lebih dari cukup. Bahkan ada masyarakat sekitar yang rela mau meninggalkan usaha dagangannya karena mereka beranggapan bahwa TPA lebih mampu memenuhi kebutuhan perekonomian mereka sehari-hari. Kemudian untuk yang selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuangan sampah? Nah, agar sampah ini tidak membahayakan bagi kesehatan manusia, maka perlu pengaturan pembuangannya. Yang pertama yaitu penyimpanan atau storage. Yang kedua yaitu pengumpulan atau collection. Yang ketiga yaitu pembuangan atau disposal. Kemudian,
Bagaimana cara penyimpanan sampah yang baik dan benar? Nah, untuk tempat sampah di tiap-tiap rumah ini isinya cukup 1 meter kubik. Nah, tempat sampah janganlah ditempatkan di dalam ruangan atau di pojok dapur karena merupakan gudang-gudang makanan bagi tikus sehingga menyebabkan rumah itu banyak tikus. Nah, tempat sampah ini sebaiknya yang pertama terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak mudah rusak. Yang kedua, harus ditutup rapat sehingga tidak menarik serangga atau binatang-binatang lainnya seperti tikus, ayam, kucing, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ditempatkan di luar rumah. Nah, bila pengumpulannya tidak dilakukan oleh pemerintah, tempatkanlah tempat sampah sedemikian rupa sehingga karyawan pengumpul sampah dapat mudah mencapainya. Kemudian, bagaimana sih cara pembuangan sampah secara baik dan benar? Ada beberapa pembuangan sampah yang tidak benar. Yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan dan tidak peduli tempat sampah. Yang kedua yaitu membuang sampah di kali atau di sungai. Yang ketiga yaitu meletakkan sampah di pinggir jalan dengan harapan diambil oleh tukang sampah. Yang keempat yaitu mengumpulkan atau mengoleksi sampah hingga banyak lalu dibakar. Dan yang kelima yaitu menumpang buang sampah di tempat sampah pribadi orang lain. Dan yang keenam yaitu menggali tanah lalu mengubur sampah. Nah, bagaimana sih cara membuang sampah yang baik dan benar? Yang pertama, yaitu memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Yang kedua, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, buang sampah pada tempatnya, baik milik publik, umum, ataupun pribadi. Kemudian yang keempat, memberikan sampah yang masih bernilai secara cuma-cuma pada tukang beling atau tukang loak. Dan yang kelima, sampah basah atau organik bisa dijadikan pupuk. Nah, ini bisa diolah sendiri atau bisa diberikan kepada yang lebih ahli. Dan yang keenam, itu jika malas untuk melakukan apa-apa, kita tinggal bungkus saja sampah yang ada di kantong plastik atau buang di tempat yang benar yang nantinya akan diangkut ke tempat pembuangan sampah akhirnya atau TPA. Nah, untuk teman-teman, bila ada yang belum dimengerti terkait penyampaian yang sudah tadi saya sampaikan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar di video ini. Nah, di sini saya akan menyimpulkan terkait materi yang sudah tadi saya sampaikan bahwa pembuangan sampah adalah semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berasal dari rumah-rumah maupun sisa-sisa proses industri. Kemudian untuk sampah ini sendiri adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Di mana sampah ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu sampah organik dan yang kedua adalah sampah anorganik, di mana sampah ini memiliki dampak negatif dan dampak positif. Terlebih dampak negatif, untuk mencegahnya, mari kita membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.